Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat dipahami sedih kita, ya, kecewa kita, orang baik kita inginkan supaya bisa duduk, tapi kenyataannya tidak. Pertama, itu tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, pemenang sesungguhnya adalah kita. Dan jangan kecewa menjadi kelompok yang sedikit, asal kita dalam kebenaran dan bertahanlah dengan kebenaran walau tinggal satu orang, walau tinggal sendiri, tetaplah bertahan dengan kebenaran. Ini jamaah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, di mana pada saat yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan tidur, sehingga salat subuhnya tidak di awal waktu. Dan bagi laki-laki tidak berjamaah, bahkan banyak juga saudara-saudara kita yang tidak salat subuh. Maka bersyukur kita, Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman, keyakinan akan keutamaan salat-salat fardu di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Keutamaan salat-salat fardu bagi laki-laki kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah di mana azan berkumandang. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah selanjutnya kita selepas salat masih punya waktu kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan al-qawl, kata para ulama tafsir, qaul Allah wa qaul Rasul, yaitu pernyataan Allah dan Rasul. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, lalu kemudian mengikuti nasihat Allah dan Rasul untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah rahimakumullah, pada subuh yang mulia ini Ustaz Mairul Hazami yang biasa menyampaikan pengumuman sebelum tausiah, beliau mohon izin sedang di luar Aceh, maka saya hari ini merangkap menyampaikan pengumuman dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Pertama, seperti biasa, laporan tentang saldo kas dana pembangunan rumah du'afa yang dilihat oleh Pak Mairul pada hari Senin yang lalu tanggal 19. Maka saldonya sampai hari Senin yang dilihat pukul 9:05 itu sebesar 30.381.000 dan seterusnya. Para jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah pada ahad yang lalu sudah kita serahkan rumah yang ke-9 kepada yang menerima, baik itu Bapak Ihya Ulumuddin dan sebagian kecil dari kita ada yang ikut.
Dan insya-Allah untuk rumah ke-10 sudah ada pihak yang akan menerima yang sesuai dengan kriteria kita. Maka oleh karena itu kita mohon kepada para jamaah yang Allah ada beri kelebihan daripada rezeki untuk terus membantu, karena satu rumah itu kita membutuhkan sekitar 130 juta atau lebih sedikit. Ini baru ada 30, berarti sekitar 100 lagi. Maka Ustaz Irwandi seperti biasa ada bawa dompet hari ini, ada juga? Ada. Jadi yang secara langsung bisa seberapa yang ada dari kemudahan, atau kita juga punya nomor rekening dari Bank Aceh untuk bantuan langsung rumah duafa, bisa diminta juga ke Ustaz Irwandi dan bisa ditransfer ke rekening yang khusus untuk bantuan rumah duafa. Mungkin saya tambahkan juga sedikit, di setiap penyerahan rumah selalu kita juga sampaikan bahawa panitia yang terlibat dalam pembangunan rumah itu, ya rumah duafa, sama sekali tidak menggunakan uang dari jamaah 1 sen pun, semuanya adalah beramal. Jadi yang disumbang oleh para jamaah ini semuanya masuk ke rumah yang kita bantu. Semua pengurus, Ustaz Irwandi dia ahli bawa dompet, Jahat, Ustaz Mairul mengurus tentang perbankan, Pak Jala, Pak Uzan tentang pengawasan rumah, dan ini semuanya tidak ada yang diberi honor sedikit pun. Semuanya adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah wujud di dalam rumah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, safari subuh untuk minggu atau pekan ke depan dimulai dari Jumat Berkah. Jumat Berkah akan mengambil tempat tetap di Masjid Al-Hashimiyah di Lamyang, Masjid Putih, dengan program Tarhib Ramadan. Kemudian yang kedua adalah di KMA pada hari Sabtu di Masjid Baitul Salihin, Ulai Karim. Dan selanjutnya untuk kita BBC, dan itu penutup sebelum Ramadan, itu akan bertempat di Masjid Darul Falah, Gampung Pinang. Masjid Darul Falah, Gampung Pinang, dan itu insya-Allah penutup sebelum Ramadan dari safari subuh BBC kita. Mudah-mudahan kita yang ada waktu dan juga mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk ikut ambil bahagian dalam kegiatan yang kita sebutkan tadi. Para jemaah rahimakumullah, insya-Allah hari ini saya sebelum menyampaikan nanti sedikit tentang tarhib Ramadan, saya ingin menambahkan yang belum disampaikan oleh Ustaz Dr. Ilham Maulana tentang Pileg dan Pilpres yang sudah baru saja berlangsung. Kemarin beliau di masjid di Adu Pahlawan sudah menyampaikan, ya. Maka saya tambahkan sedikit lagi. Para jamaah rahimakumullah, tentunya ya, secara hasil sementara kita yang mungkin memberi dukungan kepada orang tertentu juga sudah mengetahui gambaran daripada hasilnya. Karena kita kan biasanya ketika mendukung orang kemudian bertanya, "Riban kira-kira Anda keluar?" Biasa kita tanya. Atau kalau ini mengikuti ya apa quickcon, apa realcon, apa con, itulah. Sehingga
gambaran awal itu sudah ada, walaupun kita mesti menunggu rekap resmi dari badan penyelenggara ini. Saya tidak akan bicara tentang kecurangan atau apa, itu ada yang membicarakannya dan ada mekanismenya. Para jamaah rahimakumullah, ini sekiranya orang-orang yang kita pilih, dan kita pilih berdasarkan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan karena diberi sesuatu, tapi betul-betul kita memilih berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul, maka kita pilih orang yang saleh, yang punya kapasitas agar supaya di tempat-tempat yang strategis ini diisi orang-orang yang baik. Kenyataan daripada hasilnya untuk sementara yang sudah kita tangkap itu belum berhasil. Ini misalnya. Bahkan saya yakin ada yang kita pilih itu mulai dari calon presiden, DPD, DPR RI, DPRA, DPRK, satu pun nggak ada yang ini. Ya, kalau bahasa Aceh mandul shoyo, umpama, ya, kan ini boleh jadi. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ini yang menjadi hasil, maka yang pertama adalah apa? Kan kadang-kadang kita ya secara manusia saya dapat pahami ya, bahwa orang-orang yang seperti saya sebut tadi kemudian nampak lesu, tidak bersemangat. Saya melihat misalnya di grup ketua-ketua Dewan Masjid Indonesia, seluruh Indonesia, ketua-ketua provinsi yang dibuat grup. Pertama itu komen luar biasa. Pas kemudian sudah mulai keluar di media televisi Quick Count, nggak ada komen apa-apa, sudah sunyi. Sudah sunyi. Yang sebelumnya komen. Udah sunyi. Ya. Jadi secara manusia udah lesu, sedih, ya, tidak semangat lagi. Jamaah rahimakumullah, yang penting bahwa jangan keluar daripada pikiran kita kemudian wujud dalam bentuk ucapan. Apa? Sia-sia yang saya pilih, rugo menang, hanya dipilih biru, sia-sia suara. Ini tidak boleh keluar daripada orang yang beriman. Karena apa? Karena apa yang sudah kita pilih berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul itu tidak akan sia-sia di mata Allah. Itu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apapun amal baik yang kita buat. Itu dijanjikan Allah di banyak ayat di dalam Al-Quran. Saya ambil 2 ayat saja. Bisa dalam surah Al-Kahfi ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Kami sungguh ditaukid tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala setiap orang beriman
yang berbuat amal kebaikan. Di dalam surat At-Taubah ayat 120 Allah juga berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tidak sia-sia suara yang kita beri, sekalipun orang yang kita pilih itu tidak berhasil, yang kita buat itu tidak sia-sia. Sama halnya dulu pernah kita bahas juga di Safari Subuh, pernyataan Dr. Erwandi Tarmizi, ini Erwandi Adnan dalam bukunya Harta Haram, di pembahasan tentang masalah riba, bahwa di dalam Islam kalau seseorang memberi hutang kepada orang lain, waktu akadnya disyaratkan harus kembalinya lebih, itu adalah riba. Bahkan disyaratkan waktu akad kembali tidak lebih, tetapi ada keuntungan kepada pemberi hutang dari yang berhutang, juga adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap akad hutang piutang jarra manfaatan, dalam akad itu memberikan manfaat kepada pemberi hutang dari yang berhutang, adalah riba. Maka orang yang memberi hutang ini, kemudian kata Dr. Erwandi bertanya, kita sudah bantu orang lain, sementara dalam Islam kita tidak boleh dapat keuntungan. Jadi pertanyaannya, untung saya apa? Artinya kita akan kadang berkata, mangadat dah bantuannya, mana yang pundok kada jo peng di yuta tak prewa belun ibalik yuta mah pundok neo. Ini tidak boleh ditanya oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena untung dia dapat pahala sudah membantu orang yang susah. Hadis-hadisnya cukup banyak, derajatnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, membantu orang yang dalam kesulitan di dunia, Allah selesaikan kesulitan akhirat orang tersebut. Jadi begitu juga kita yang memberi suara berdasarkan perintah Allah dan Rasul, itu tidak ada yang sia-sia. Dan Allah tadi berjanji tidak akan menyia-nyiakan setiap amal baik yang kita buat. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita yang memberi tadi pilihan berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul, itu sekalipun hasilnya tadi belum berhasil, maka secara duniawi yang kita pilih adalah kalah. Lalu kemudian orang lainlah yang caranya batil, apa? Sogok menyogok, itu yang menang. Maka ketahuilah bahwa yang sesungguhnya yang menang dengan kemenangan yang agung kita ini. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Nah, ini biasa diinikah oleh khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kalian dengan perkataan yang betul, yang benar. Yaghfir lakum dzunubakum, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima,
maka orang tersebut telah mendapatkan kemenangan yang agung. Jadi yang sesungguhnya menang kita-kita yang memilih mengikut tuntunan Allah dan Rasulnya. Faqad faza fawzan azima. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita setelah melihat tadi gambaran, ya, gambaran sementara, maka kita kemudian merasa menjadi kelompok yang sedikit, menjadi kelompok yang sedikit. Saya hari Kamis yang lalu di Kanahan duduk ngopi sambil berdiskusi dengan salah seorang ketua partai, ketua provinsi yang partai besar, partai nasional besar, saya tidak sebut nama, ya, untuk menyikapi, ya, proses pilpres pilek tadi. Ini kesimpulan beliau, bukan kesimpulan saya, kesimpulan beliau, bahwa dalam kenyataan tingkat money politik 2024 ini jauh lebih tinggi dari 2019, dan orang-orang baik kali ini dikalahkan oleh pendatang baru. Dengan ini, itu bukan kesimpulan saya, dikalahkan, ya, sampai. Maka kemudian apa yang kita rasa? Kita ini kok menjadi kelompok yang sedikit, ya. Istilahnya kadang-kadang begini, di kampung lu mandung urung kai primong dari caleg lu untuk tiro. Aku para caleg sendiri kok tapi hidup lu untuk yang ajuk tiro. Lontruk tidro, dikrak dulu, lain habis dulu. Jangan kecewa menjadi kelompok sedikit kalau dalam kebenaran. Kenapa jamaah rahimakumullah? Ini Ustaz Afrija Sofia sudah pernah menyebutkan, tapi karena tidak spesifik, maka mungkin kita mengingatnya enggak ini, ya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika sedang tawaf mendengar ada satu orang itu membaca doanya super aneh. Tidak pernah Nabi baca doa itu, tidak pernah pun orang lain ada baca doa macam itu. Apa doa orang ini dengan suara yang tinggi, ya, maksudnya yang jahat didengar oleh Umar? Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan saya ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang sedikit. Jadi Umar aja bingung, ini doa apa dibaca ini? Rasulullah nggak pernah baca. Dan ini kan kedengarannya memang, ya Allah, jadikan saya ini ke dalam kelompok orang-orang yang sedikit. Maka Umar tegur orang ini, doa apa kamu baca? Ke istilah bahasa kita, baik apa-apa gerong doa lah, karang-karang. Begitulah kira-kira. Umar maksudnya, ya, pertama marah, ini kok dikarang-karang doanya. Lalu orang ini menjawab, tidakkah engkau Amirul Mukminin mendengar Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Sabah di ayat 13 di ujungnya,
wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya, kata Allah, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Baru maranggu-unggu. Nah, dalil rupanya begitu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya, kata Allah, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi imam di rakaat pertama membaca juga, ya. Setelah ayat sebelumnya tidak dibaca, ya, Allah menyebutkan beberapa nikmat yang Allah beri kepada kita. Kemudian Allah katakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah berikan setiap apa yang kalian minta kepada Allah. Hai manusia, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, pasti gak mampu kalian hitung jumlahnya, apalagi nilai daripada nikmat. Tapi Allah tutup ayatnya dengan apa? Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini sungguh menjadi orang yang zalim dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, menjadi kelompok yang sedikit dalam kebenaran tidak perlu kecewa. Bahkan nanti menurut penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dengan derajat yang sahih, bada'al islamu ghariban. Islam datang dulu di awal jadi ajaran yang aneh pada masyarakat waktu itu. Ini Muhammad, apa yang dibawa ajaran, sehingga dikatakan Quran itu sihir, Quran itu dongeng-dongeng belaka, asatirul awwalin. Muhammad ini orang gila, majnun. Aneh ajaran Islam ketika awal datang. Apa kata Rasulullah? Wa sayaudu ghariban. Dan dia pada saatnya nanti kembali ajaran Islam ini akan aneh dipandang manusia. Apa ditutup oleh Rasulullah ujung daripada hadis itu? Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh pada saat itu karena berpegang dengan Islam. Untunglah orang-orang yang dianggap aneh pada saat itu karena berpegang dengan Islam. Jadi saya katakan, kita biar aneh, yang penting kita di dalam kebenaran. Kan saya katakan tadi, kan sudah nampak ya tadi di kampung lo mandum urui cok dari cadai hijau lo duduk di roh bah di roh pakai hantikan mandum cadai hijau ini itu lo duduk di roh. Di dalam hadis ini penjelasan tentang keburukan zaman. Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Huzaifah ibnul Yaman itu bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan zaman. Kata Huzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan zaman, tapi saya kebalikannya, bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan zaman. Apa alasannya? Beliau katakan sendiri, makhafata an yudrikani, karena saya takut
zaman buruk itu menimpa saya. Ambil dulu poin penting di sini. Hudzaifah, sahabat Nabi ini hidup di zaman yang Nabi puji dengan zaman yang paling baik. Khairul quruni qarni, sebaik-baik periode-periode aku, Nabi dan sahabat. Kemudian periode setelahnya periode tabi'in, periode setelahnya tabi'in. Ini 3 periode disebut periode baik. Hudzaifah hidup di periode yang baik. Hari-hari berbuat kebaikan, tidak pernah berbuat keburukan. Tapi takut akan datang zaman buruk menimpanya. Mohon maaf jamaah yang mulia, kita sudah hidup di zaman yang buruk, hari-hari buat keburukan, enggak takut dengan azab neraka sikit. Tenang aja. Hidup di zaman buruk, hari-hari buat keburukan, tenang aja. Sahabat hidup di zaman baik, hari-hari buat baik, enggak pernah buat keburukan, tapi takut kalau zaman buruk itu nanti akan menimpa. Apa kata Hudzaifah? Rasulullah, kita dulu di zaman jahiliyah, zaman buruk, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kemudian datanglah Islam mengeluarkan kita dari keburukan kepada kebaikan. Apakah setelah kebaikan dengan datangnya Islam akan datang zaman buruk? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am, iya, akan datang zaman buruk. Hudzaifah tanya lagi, apakah setelah zaman buruk itu akan datang lagi zaman yang baik? Jawab Rasulullah apa? Qala na'am wa fihi dakhal. Ya, akan ada lagi setelah zaman buruk zaman yang baik, tetapi di dalamnya ada dakhal. Hudzaifah sendiri tidak paham dakhal itu apa, sehingga ditanya, wa ma dakhluhu ya Rasulullah? Apa itu zaman baik tapi ada dakhalnya? Kata Rasulullah apa? Qala unasun min ummati yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati ta'arif minhum wa tunkir. Yaitu sejumlah manusia daripada umatku yang mereka hidup tidak berdasarkan tuntunanku. Ada kebaikan yang mereka buat, tapi juga pada saat yang sama mereka melakukan keburukan. Kata para ulama, zaman bercampur antara kebaikan dengan keburukan. Orang solat yang diberi jalek juga terima. Solat bahkan meminta nungguh turun ingrat. Solat korupsi juga jalan. Ini zaman namanya adalah dalamnya ada dakhal. Orang buat baik ada, buat buruk juga jalan. Ini zaman yang ada dakhalnya. Ditanya lagi Hudzaifah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah setelah itu akan ada zaman yang buruk lagi? Rasulullah jawab, ada. Saya potong sedikit, hanya saya ringkas. Lalu Hudzaifah mengatakan, apa engkau suruh saya? Maka ta'muruni in adrakani dzalika. Kalau zaman buruk itu datang, engkau suruh saya ini buat apa? Lihat sahabat, di zamannya tadi zaman baik, ya, bertanya kalau zaman buruk datang, itu engkau suruh saya buat apa? Ini petunjuk untuk kita. Apa kata Rasulullah? Ilzam jama'atal muslimin wa imamahum. Gabunglah dengan jamaah kaum muslimin yang baik dan ikutlah pemimpin yang baik. Ditanya lagi sama Hudzaifah, illam yakul lahum jama'ah wala imam. Kalau sampai zaman enggak ada lagi kelompok dari kaum muslimin yang baik, enggak ada lagi pemimpin yang baik, engkau suruh aku buat apa Rasulullah? Enggak ada lagi kelompok yang baik, enggak ada lagi pemimpin yang baik. Ini akan datang zaman kelompok yang baik enggak ada, pemimpin yang baik enggak ada.
engkau suruh saya ketika keadaan seperti itu apa Rasulullah? Lihat pernyataan Rasulullah. Kata Rasulullah, i'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok tadi yang udah busuk semua. Walau anta adha ala asli syajaratin wa anta ala dhalika hatta yudrikakal maut. Tinggalkan kelompok-kelompok tersebut, asingkan diri, walaupun di situ kamu harus makan dari akar rumput atau akar pepohonan, bertahanlah dalam kebenaran sampai ajal menjemputmu. Artinya kebenaran ini walau tinggal sendiri, kita tetap berada dalam kebenaran. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi tidak perlu kita secara ininya tadi ya, manusia dapat dipahami sedih kita ya, kecewa kita, orang baik kita inginkan supaya bisa duduk, tapi kenyataannya tidak. Pertama, itu tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, pemenang sesungguhnya adalah kita. Dan jangan kecewa menjadi kelompok yang sedikit, asal kita dalam kebenaran, dan bertahanlah dengan kebenaran walau tinggal satu orang, walau tinggal sendiri, tetaplah bertahan dengan kebenaran. Ini jamaah rahimakumullah. Terakhir sedikit saja, ini menyambut bulan suci Ramadan, tinggal beberapa saat lagi. Saya hanya ingin sampaikan satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tabarani dan para perawinya thiqah. Ini Rasulullah sampaikan pada hari pertama udah masuk Ramadan. Apa kata Rasulullah? Atakum Ramadan syahrul barakah. Udah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa keberkahannya? Disebut beberapa. Yaghsyakumullahu fihi. Allah akan mendatangi kalian. Untuk apa Allah datang? Fayunzilur rahmah. Untuk menurunkan rahmat. Wa yahuttul khataya. Mengampuni dosa-dosa. Wa yastajibu fihi doa. Mengabulkan doa-doa kalian. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi. Allah akan melihat berlomba-lombanya kalian di dalam memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatahu. Dan akan membangga-banggakan kalian karena berlomba-lomba dalam beramal di Ramadan kepada para malaikat. Maka apa minta Rasulullah kepada kita semua? Fa'allaha min anfusikum khaira. Tolong tunjukkan dari diri kalian masing-masing kepada Allah yang mengkhususkan untuk tengok kalian di bulan Ramadan apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan selama Ramadan. Ditutup sabda Nabi ini dengan fa inna syaqiyya man hurima rahmatullah azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah ketika Ramadan datang, Ramadan berakhir, karena tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka permintaan Rasulullah kepada setiap kita, tunjukkan berlomba-lombanya kita dalam memperbanyak amal. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita di bulan Ramadan banyak melakukan amal-amal kebaikan. Mungkin orang bertanya, apa amal apa yang ditingkatkan itu? Kan karena ada orang gini, di luar Ramadan tidak sholat fardu, giliran Ramadan tak beli sarung, beli peci, sholat fardu. Nah, ini bukan di Ramadan saja, ini amal wajib di luar Ramadan dan di Ramadan. Yang dimaksud tadi tingkatkan amal di Ramadan adalah ibadah-ibadah sunnah.
ibadah sunnah. Di antara yang sangat dianjurkan adalah apa? Ya, di antaranya ya tentu kalau malam harinya adalah salat tarawih, salat witir bersama tarawih. Kemudian yang sangat-sangat dianjurkan adalah apa? Sesuatu yang terkait dengan Quran. Karena Quran diturunkan di bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka setiap kita mesti ada hal yang terkait dengan Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bahwa apapun yang berhubungan dengan Quran itu menjadi mulia, karena Quran adalah kitab yang mulia. Malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat Jibril, karena Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu Quran. Rasul dari seluruh para rasul yang paling mulia, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya diberikan Al-Quran. Umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat yang paling mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kepada umat Muhammad diberikan Al-Quran. Siapapun yang berinteraksi dengan Quran menjadi mulia. Maka alangkah ruginya orang-orang ketika Ramadan tidak ada apapun kegiatannya terkait dengan Quran. Maka kegiatan yang paling utama apa? Membaca Al-Quran, minimal khatam sekali selama Ramadan. Selain menghafal ayat-ayat tertentu, mengkaji ayat-ayat tertentu, tapi paling tidak adalah mengkhatamkan Quran selama Ramadan. Itu adalah perkara yang minimal. Tentunya juga adalah yang sangat banyak dianjurkan berdasarkan hadis sahih adalah apa? Memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Maka kita juga menghimbau para jamaah yang mulia, ya, dan biasanya juga para jamaah ini ada yang mengeluarkan zakat malnya di bulan puasa. Maka kita mohon juga yang ada zakat mal, ya, pertama para ulama, ya, sekalipun dalam senif zakat itu ada senif amil wal amilina 'alaiha. Dari para ulama sepakat bahwa kalau muzaki menyalurkan sendiri itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan, tetapi dengan catatan jangan ambil lagi hak amil. Bagi sendiri kemudian ambil lagi hak amil, lalu bagi kira, tidak boleh. Bagi sendiri boleh, tapi jangan ambil hak amil. Ya. Maka apa? Kami mohon kalau ada, maka bisa sebahagiannya dibantu untuk pembangunan rumah du'afa ini. Ya. Itu dari senif apa? Jelas sekali, senif fakir miskin. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, rumah itu kebutuhan pokok yang memang mesti artinya dimiliki oleh orang hidup di dunia ini. Maka zakat juga salah satu peruntukannya adalah untuk membangun rumah orang-orang yang belum punya rumah yang secara layak. Jadi ini jelas adalah senifnya fakir dan miskin. Ya, mudah-mudahan Ramadan ke depan tinggal beberapa hari, kita berdoa mudah-mudahan kita diberi umur Allah bisa berada di bulan Ramadan, sehat selama Ramadan, kita optimalkan Ramadan dengan berbagai amal-amal kebaikan, kita raih kelebihan, keagungan, keistimewaan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل